Halo adik-adik, kembali lagi bersama channel YouTube Sinau Bareng Cikgu. Kali ini kakak akan membahas tentang prediksi UTBK. Sebelumnya, bagi adik-adik yang memiliki masalah untuk pengerjaan PR atau mau les online, bisa hubungi kakak di IG atau WA di sini. Nah, kakak sudah menyiapkan soal untuk persiapan UTBK mata pelajaran kimia. Bisa dilihat untuk di bagian soal di nomor 1, langsung saja fokus di soalnya, apa yang ditanyain. Untuk di soal nomor 1, yang ditanyakan adalah dalam tabel periodik unsur yang terletak dalam satu golongan. Kata kuncinya adalah terletak dalam satu golongan. Berarti di sini kita harus mencari golongannya dari beberapa unsur. Ada unsur M sampai unsur X. Ada 5. Masing-masing harus kita ketahui dulu berada di golongan berapa. Nah, sebelum menentukan golongan, ayo biar tidak lupa tentang teorinya, dibandingkan ada nomor atom sama nomor massa. Untuk menentukan golongan yang dipakai itu adalah yang bagian nomor atom. Ya, saya ulangi lagi. Untuk menentukan golongan yang perlu dijadikan perhatian adalah bagian nomor atom. Buat apa nanti nomor atomnya? Buat menuliskan konfigurasi elektron. Oke, saya taruh di bawah di sini, menentukan konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Kita mulai dari atom M dengan nomor atom 4. Nah, biar lebih gampang kita menggunakan konfigurasi kulit saja ya. Berarti kalau nomor atomnya 4, konfigurasinya adalah 2 terus 2. Begini. Lagi L nomor atomnya adalah 8. Berarti konfigurasinya 2 6. Lanjut Z nomor atomnya 9. Konfigurasinya 2 7. Kemudian Q nomor atomnya 12. Berarti konfigurasinya adalah 2 8 2. Yang terakhir X nomor atomnya 20. Konfigurasinya adalah 2 8 8 2. Selanjutnya, setelah kita tahu konfigurasi elektron, kita tentukan golongan. Sesuai dengan teori, golongan itu adalah dilihat elektron valensinya atau elektron yang berada di kulit terluar, yang bagian akhir, ya, yang bagian terakhir di sini. Nah, yang bagian terakhir saya lingkari aja. Berarti bisa dilihat kalau yang memiliki elektron valensi sama, berarti dia berada di golongan yang sama. Di sini yang berada di golongan yang sama adalah M, Q, sama
X. Nah, pilih 2 sesuai dengan option yang ada adalah Q dan X. Option yang E. Untuk selanjutnya di bagian nomor 2, pertanyaannya adalah atom yang mempunyai energi ionisasi yang paling kecil. Berarti untuk soal nomor 2 masuk di materi sifat periodik unsur. Kita bahas terlebih dahulu untuk sifat periodik unsur yang bagian energi ionisasi. Kita ketahui bahwa dalam satu golongan semakin ke atas, ini dalam satu golongan semakin ke atas, dan dalam satu periode semakin ke kanan, nilai energi ionisasinya itu semakin besar. Ya, saya ulangi untuk teorinya. Semakin ke atas dalam satu golongan dan semakin ke kanan untuk satu periode, energi ionisasinya semakin besar. Berarti kita harus tahu posisinya masing-masing dari kelima unsur ini. Apakah posisinya di kiri atau di kanan, kemudian paling atas kah atau paling bawah, kita susun terlebih dahulu. Sesuai dengan soal nomor 1, kita sudah tahu untuk golongannya berdasarkan elektron valensi. Ya. Kemudian satu lagi yang perlu diketahui, untuk satu periode ini juga penting ya. Satu periode itu adalah dilihat berdasarkan jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya ya. Dilihat di sini, yuk kita lihat berdasarkan yang dalam satu golongan. Yang satu golongan ada M, Q, dan X. Masing-masing M-nya itu periode atau jumlah kulit. Jumlah kulit ngitungnya 1 tambah 1, 2. Q-nya berarti 1, 2, 3. X-nya 1, 2, 3, 4. Kalau kita susun, yang paling atas ya itu adalah atom M, kemudian bawahnya ada atom Q, dan bawahnya adalah atom X. Kita susun. Terus kemudian itu untuk satu golongan yang elektron valensinya 2. Berarti dia berada di golongan 2A ya. Ini berada di golongan 2A. Karena elektron valensinya sama dengan 2. Terus selanjutnya ada L sama Z. Dilihat ya, dilihat ternyata MLZ ini berada di satu periode. Sama-sama di periode 2. Ada di periode 2. Setelah M itu kita tulis L dulu. L, kemudian baru Z ya. Semakin ke kanan golongannya itu semakin bertambah banyak. Ini ada golongan 6A karena elektron valensinya 6. Z-nya elektron valensi 7, berarti berada di golongan 7A. Setelah tahu kita masing-masing dari kelima unsur posisinya, yuk sesuaikan.
Kalau kita pilih energi ionisasinya paling kecil, berarti dibalik, posisinya cari yang paling bawah, ya. Energi ionisasi paling kecil yang paling bawah ini. Yang paling bawah adalah atom X. Jadi jawabannya adalah yang D. Pertanyaan selanjutnya, untuk soal ketiga, senyawa dengan L yang bersifat paling basa. Di sini kuncinya adalah kata-kata basa, ya. Hati-hati, yang paling bersifat basa. Ini masih di sifat periodik unsur. Prinsipnya sama dengan yang nomor 2, kita harus tahu terlebih dahulu aturannya. Aturannya, dalam satu golongan semakin ke atas dan satu periode semakin ke kanan, nanti untuk sifat basanya itu bakalan berkurang. Oke, sesuai teori, semakin ke atas dan semakin ke kanan, sifat basanya berkurang. Jadi, kalau dipilih yang paling bersifat basa, coba kita copy paste dulu susunannya. Ada unsur M, ya, ada unsur M, Qx berada di golongan 2A, ya. Kemudian L sama Z, ini satu periode dengan atom M. Kalau yang paling bersifat basa, pilih yang paling bagian kiri dan bagian paling bawah. Nah, sama kayak di nomor 2. Sifat paling basa, pilih yang paling kiri dan paling bawah, berarti yang ada X-nya. Jawaban yang ada X-nya hanya satu, jawabannya adalah yang B. Semoga video dari saya untuk prediksi UTBK kimia bisa bermanfaat. Jangan lupa buat adik-adik semua tetap belajar dan like, share, dan subscribe channel YouTube Kakak Sinau bareng Cikgu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.